warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi ke channel YouTube saya, Tiara Ardianti, yang pada kesempatan kali ini akan menyajikan sebuah presentasi mengenai analisis dan sintesis. Sebelumnya, jangan lupa ya untuk subscribe, comment, and likes. Kali ini saya akan memberikan sebuah presentasi mengenai hasil analisis dan sintesis dari Jurnal Pendidikan Nasional dan Internasional dengan tema pembelajaran pada masa pandemi COVID-19 yang disusun oleh saya, Tiara Ardianti, dari Program Studi Pendidikan Biologi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Langsung saja ke jurnal yang pertama yang berjudul Efektivitas Pembelajaran Menggunakan Moodle Terhadap Motivasi dan Minat Bakat Peserta Didik di Tengah Pandemi COVID-19 yang ditulis oleh Ervan Johan Wicaksana, Pramana Atmaja, Widya Lestari, Mufita Agustanti, dan Ririn Odrina. Hasil dari jurnal pertama ini yaitu penggunaan aplikasi Moodle dapat memberikan motivasi kepada mahasiswa karena dalam proses penggunaannya yang mudah dan juga tidak terlalu menggunakan banyak kuota, sehingga hampir semua mahasiswa dapat berperan aktif, berdiskusi, dan memberikan feedback dalam mengikuti proses perkuliahan. Lalu pada jurnal yang kedua yang berjudul Self-Directed Learning berbasis literasi digital pada masa pandemi COVID-19 di Madrasah Ibtidaiyah yang ditulis oleh Elia Umihanik. Hasil dari jurnal yang kedua ini yaitu pembelajaran self-directed learning berbasis literasi digital dapat menjadi solusi yang baik bagi pendidikan pada masa pandemi COVID-19. Self-directed learning sendiri ini bermaksud sebuah kemandirian belajar siswa sangat penting untuk meningkatkan tanggung jawab dalam proses pembelajaran itu sendiri. Lalu ada jurnal yang ketiga yaitu jurnal internasional yang berjudul Dataset of Vietnamese Students Learning Habits During COVID-19 yang ditulis oleh Tran Trung, Anduk Huang, Trung Tien Nguyen, Viet Hung Dinh, Yan Chi Nguyen, Hiep Hung Pham. Yang pada jurnal internasional ini hasilnya yaitu kebiasaan jam belajar siswa setiap harinya pada masa sebelum pandemi dan setelah adanya pandemi COVID-19 mengalami perubahan yang signifikan, yaitu adanya peningkatan pada saat belajar dari 4 jam hingga 7 jam, namun juga mengalami penurunan pada waktu pembelajaran online selama pandemi COVID-19 dan waktu belajar dengan instruksi. Lalu dari ketiga jurnal ini dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu yang pertama media pembelajaran berbasis teknologi antara jurnal 1 yang ditulis oleh Ervan yang berisikan sebuah penelitian mengenai penggunaan aplikasi Moodle dalam proses pembelajaran, dan juga pada jurnal kedua yang ditulis oleh Arya yang berisikan bahwa literasi digital sebagai metode pembelajaran di tengah pandemi COVID-19. Lalu yang kelompok yang kedua yaitu proses kemandirian belajar siswa antara jurnal 2 yang ditulis oleh Elia yang berisikan adanya kemandirian belajar siswa sangat penting untuk meningkatkan tanggung jawab dalam proses pembelajaran, dan pada jurnal yang ketiga ini yang ditulis oleh Tran Trung mengenai kebiasaan belajar siswa selama pandemi COVID-19. Nah, dari beberapa penelitian mengenai pembelajaran pada masa pandemi COVID-19 mengungkapkan hasil bahwa penggunaan media pembelajaran berbasis teknologi menunjukkan adanya minat positif dalam mengikuti proses pembelajaran online atau daring. Namun, selain pendidik yang berupaya untuk melakukan inovasi dalam proses kegiatan belajar, sikap kemandirian siswa dalam belajar juga sangat penting untuk meningkatkan tanggung jawab dalam proses pembelajaran itu sendiri. Dan kebiasaan belajar siswa harus dilakukan secara konsisten agar tujuan pembelajaran dapat dicapai dengan maksimal meski dalam segala keterbatasan pembelajaran di tengah pandemi COVID-19 saat ini. Nah, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ervan dan Elia menunjukkan bahwa penggunaan metode dan media pembelajaran berbasis teknologi menjadi sebuah alternatif yang tepat dalam proses pembelajaran online atau daring di tengah pandemi COVID-19. Namun menurut Tran Trung, kebiasaan belajar siswa ini mengalami perubahan yang signifikan pada saat proses pembelajaran online atau daring.
Nah, celah penelitian yang belum terungkap dari ketiga jurnal ini adalah pengembangan suatu studi yang dapat mengungkapkan atau mengukur hasil belajar siswa selama pembelajaran pada masa pandemi COVID-19, yang bertujuan agar menjadi sebuah evaluasi untuk proses pembelajaran berikutnya atau kedepannya. Nah, sekian yang dapat saya presentasikan atau yang dapat saya informasikan mengenai analisis dan sintesis dari Jurnal Pendidikan Nasional dan Internasional yang disusun oleh saya dari ketiga jurnal tersebut. Saya mohon maaf bila ada perkataan atau tulisan yang kurang tepat ataupun kesalahan, dan juga terima kasih atas waktunya telah menonton video ini, dan semoga video ini dapat menjadi manfaat bagi yang menonton dan juga saya pribadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.